Saya akan membacakan terlebih dahulu kasus 3, yaitu tapi sebelumnya saya berperan sebagai coach, guru. Coachnya adalah Pak Surya. Pak Surya. Ya, hadir Ibu. Ya, kemudian sebagai pengamatnya adalah Ibu Asriati. Nah, di sini rekan guru ingin bercerita di mana dia mendapatkan teguran dari kepala sekolah karena mendapatkan laporan dari pengawas. Nah, pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampaknya keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lain. Ketika diingatkan, pengawas tersebut merasa tersinggung sehingga memberikan laporan kepada kepala sekolah. Boleh kita mulai, Pak Surya? Boleh Bu, saya buka kamera dulu. Oke. Selamat siang Ibu Dewi, bisa minta waktu? Ya, selamat siang Pak Surya. Bagaimana ini? Ada apa Pak Surya? Kenapa mukanya pucat sekali, murung sepertinya? Ya, saya mau saya teman ngobrol aja sih, kata suasana saya sekarang lagi sedang tidak ya, semacam demotivasi begitu ya, kurang semangat. Oh iya. Pak Surya bisa besarin lagi nggak suaranya? Walaupun lagi galau ya Pak Surya. Iya Ibu, ya Bu. Saya merasa semacam ya demotivasi begitu, kurang semangat. Oh iya. Hampir seperti ya hilang arah gitu untuk mengajar di kelas ini. Oh begitu Pak. Nah, kenapa Pak? Emang ada apa? Cerita aja Pak Surya, nggak apa-apa. Kenapa? Gimana ya, saya mau mulai. Tadi saya jujur Ibu Dewi, tadi saya baru saja keluar dari ruangan kepala sekolah. Saya dapat teguran dari beliau. Karena sebelumnya di kelas saya, di mata pelajaran saya, ada pengawas yang melakukan supervisi gitu. Karena mungkin merasa tersinggung atau bagaimana, pengawas itu menyampaikan laporan kepada sekolah dan di sekolah memanggil dan menegur saya. Itu jadi saya jadi berasa kurang bersemangat setelah keluar. Gitu ya Pak Surya. Loh, iya. Kok bisa ya Pak Surya ditegur? Emangnya apa yang Bapak Surya lakukan sehingga dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah? Itulah tadi Ibu, gimana ya? Tadi ketika di dalam kelas saya sih merasa apa ya? Merasa biasa-biasa, hal biasa saja mungkin yang proses pembelajaran yang saya lakukan dan diamati oleh Bapak Pengawas. Tapi memang sempat ada sedikit apa dengan Bapak Pengawas. Beliau menegur saya karena pada pembelajaran itu saya menggunakan media pembelajaran yang berupa tayangan video dan slide PowerPoint gitu pada materi saya itu. Tapi dia menegur saya, kenapa kok tidak pakai buku paket, kenapa harus pakai media yang lain atau sumber belajar yang lain, dia seperti itu. Dan saya jelaskan tadi Ibu Dewi bahwa media yang saya gunakan, sumber belajar ini yang saya gunakan ini sudah sinkron, sudah connect sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tuntutan KD dan tujuan pembelajaran pada materi hari itu. Begitu Bu Dewi. Iya Pak Surya. Nah ini ya Pak Surya, dari ceritanya Pak Surya, saya ingin tahu dulu nih Pak Surya, tujuannya curhat ke saya atau menceritakan ke saya itu apa? Apa ya Pak ingin Surya? Saya ingin ini sih Bu. Yang pertama, saya merasa kehilangan motivasi. Yang kedua tentunya saya merasa
kurang percaya diri di hadapan Bapak Kepala Sekolah karena teguran tadi. Dan yang ketiga, saya ingin mencari solusi apa yang harus saya lakukan agar bisa membangkitkan motivasi saya, rasa percaya diri saya, dan juga bisa menyampaikan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah bahwa ini loh yang saya lakukan, bahwa sebenarnya sesuai dengan tuntutan kurikulum, tujuan pembelajaran yang ada pada kurikulum, bahwa tidak, yang saya ajarkan tadi tidak keluar dari rel media dan sumber yang saya berikan kepada pembelajaran itu adalah bisa mendukung pada itu maksud saya harapkan. Nah, iya Pak Surya, tapi saya pengen tahu juga nih Pak Surya, pembelajaran seperti apa sih yang Bapak Surya lakukan sehingga Pak Pengawas itu menegur atau ya menegur Pak Surya seperti apa, bisa dijelaskan secara rinci begitu? Oh iya, memang begini Ibu. Dari KD yang saya, dari tujuan pembelajaran yang saya susun berdasarkan KD pada materi itu sangat mendukung sekali jika disampaikan melalui media video dan media PowerPoint, dan juga sesuai dengan karakteristik belajar siswa saya di kelas itu. Mereka cenderung cara gaya belajar mereka adalah gaya belajar auditory dan juga visual begitu. Sehingga saya memutuskan mungkin lebih baik siswa saya berikan materi ini dan materi dengan sumber belajar ini, dan tentunya saya harapkan nanti proses pembelajaran saya akan berjalan dengan baik dengan siswa yang memiliki motivasi dan semangat belajar yang saya harapkan. Tetapi pada proses itu Ibu, ketika ketika pengawas melakukan pengamatan, ternyata dia tidak menginginkan hal itu. Media sumber itu saya jadikan sebagai sumber belajar. Dia mengkehendaki saya harus menggunakan buku teks yang sudah disediakan oleh pemerintah. Saya coba menjelaskan Ibu, tapi mungkin dia merasa tersinggung atau marah sehingga dia bisa laporkan kejadian di kelas tadi kepada Bapak sekolah. Nah, lalu tanggapan Bapak dari teguran Pak Pengawas itu bagaimana? Apakah Bapak langsung menjawab dengan nada tinggi atau bagaimana? Saya menjelaskannya sewajarnya saja Ibu. Saya tidak ada sikap menentang atau apa. Saya menjelaskannya untuk mempertahankan pendapat saya gitu. Karena saya pendapat dan cara saya ini adalah benar. Tidak dengan nada tinggi. Saya tetap menghargai beliau bahwa beliau karena beliau adalah sebagai pengawas saya. Gitu. Oh, rupanya Oh, rupanya seperti itu ya Pak kronologinya. Lalu Pak, selama ini apakah Bapak Surya dalam KPM-nya tidak menggunakan buku atau bagaimana sih proses KPM Bapak Surya selama ini? Oh ya. Tentunya tidak semua materi yang saya ajarkan itu harus menggunakan media yang seperti saya terapkan di kelas tadi Ibu. Ada materi-materi lain juga yang harus saya ambil dari buku paket pembelajaran, tergantung bagaimana keadaan siswa saya dengan materi itu dan indikator itu Ibu. Tidak selama atau tidak semua materi itu saya ambil dari sumber belajar lain. Buku paket tetap saya pakai, aku pun tetap saya pakai, jadikan rujukan begitu. Iya Pak Surya. Nah, alasan Bapak hari ini tidak mengajar dengan buku itu apa Pak? Apakah sesuai dengan materinya atau bagaimana Pak Surya? Yang pertama, alasan saya yang pertama, ketercapaian belajar siswa dengan hanya membaca, dengan only read the book, hanya membaca buku paket itu mungkin tidak akan maksimal itu alasan saya yang pertama. Saya tidak menggunakan buku paket itu, tetapi referensi dari buku itu tetap saya gunakan. Konten-konten atau isi-isi dalam buku itu saya juga muatkan, ambil sebagian dan saya sisipkan di slide PowerPoint saya, juga ditambah dengan referensi dari buku-buku yang lain, begitu ditambah dengan video-video tadi yang mendukung materi itu gitu.
Wah, luar biasa ya Pak Surya bisa menggabungkan semuanya ya. Ini guru kalau menurut saya sih langka ya, ada guru yang mampu menguasai IT seperti ini dan Ya, memang perlu ya kita itu apa ya, kayak nggak monoton gitu, nggak hanya dengan buku teks aja, tapi kita bergantian dengan video atau pakai multimedia lainnya. Itu luar biasa loh Pak Surya, bagus sekali. Nah ya, tapi ya tapi saya ingin tanya juga nih Pak Surya, nanti seandainya Pak Surya ini apa namanya ya, apakah Pak Surya tetap ya memberikan tanda jika Pak Surya tidak membawa buku? Nanti bagaimana cara Pak Surya mengetahui sampai di mana pembelajaran Bapak? Oh iya. Nanti kan ada tanda-tandanya ini bab 1 kayak gitu. Itu gimana caranya Pak? Jujur Bu ya, selama saya mengajar, batasan pembelajaran saya bukan dari buku paket, tetapi pada program semesteran saya. Itu yang menjadi acuan saya sampai di mana di kelas saya itu saya menyampaikan materi ini pada program pembelajaran saya dan pada buku agenda harian saya. Karena kalau saya jadikan acuan di buku paket, nanti akan tumpang tindih, sementara saya mengambil juga dari sumber-sumber yang lain. Gitu. Oh begitu Pak. Nah saya pengen tahu nih bagaimana sih keadaan siswanya ketika Pak Surya menggunakan metode sekarang, menggunakan video. Apa perasaan mereka bagaimana? Keadaan kelasnya bagaimana Pak? Alhamdulillah Ibu. Yang pertama adalah dari proses KBM-nya, mereka sangat antusias, termotivasi. Proses siswa bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Mereka senang sekali. Dan juga hasil belajarnya pun dengan menggunakan metode itu dan juga sumber belajar itu jauh lebih baik dari hasil belajar sebelumnya yang hanya menggunakan buku paket gitu. Begitu. Nah, luar biasa sekali ya Pak Surya ya. Berarti ada peningkatan ya dalam minat belajar siswa dan mempengaruhi nilai siswa. Tapi memang sih Pak Surya perlunya kalau menurut saya ini ya Pak Surya, ini hanya masukan saja. Tidak ada salahnya juga kita membawa buku teks ya, walaupun memang kita tidak menggunakannya. Tapi memang sudah luar biasa Pak Surya menggunakan metode lain dari yang lain. Saya sangat salut dan saya perlu dicontoh gitu untuk guru yang lain. Nah sekarang Pak Surya kan udah cerita sama saya. Nah bagaimana sih perasaan Pak Surya sekarang? Ya tentunya saya merasa kecewa begitu. Kecewa dengan ini, kemudian merasa kurang bersemangat. Ya alhamdulillah ya Pak Surya. Nah tentunya saya mampu bisa menyimpulkan ya. Jadi Pak Surya ini lagi galau, lagi gelisah, lagi murung gitu ya, karena dapat teguran dari kepala sekolah dan adanya mungkin miskomunikasi juga antara pengawasnya dan kepala sekolahnya gitu. Jadi karena Pak Surya tidak membawa buku teks sehingga ditegur oleh pengawas. Namun dengan argumen Pak Surya membuat pengawas itu merasa tersinggung. Nah, karena hal tersebut Pak Surya, upaya apa yang Pak Surya miliki agar hubungan Pak Surya dengan Bapak Kepala Sekolah ini menjadi baik, Pak? Itulah Bu yang sedang saya pikirkan tadi, itu makanya saya coba duduk dengan Ibu. Mungkin tentunya saya tidak ingin perasaan ini berlarut-larut dan hubungan juga berlarut, hubungan tidak bagus dengan kepala sekolah. Pertama saya ingin memanfaatkan komunitas kita di sekolah ini, mungkin khususnya komunitas NGMC bermata pelajaran bersama ketua NGMC. Mungkin saya akan juga sampaikan hal ini, kemudian agar bisa bersama-sama mungkin karena jujur ini kan saya dapat dari komunitas saya loh, komunitas NGMC kami yang rutin kami lakukan 1 minggu sekali itu untuk bagaimana melakukan refleksi dan review, saling berbagi praktik baik dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya saya akan kembali ke NGMC saya untuk membantu saya untuk menjelaskannya dengan kepada Bapak Kepala Sekolah.
Kemudian yang kedua, saya akan menjadikan hasil proses pembelajaran tadi dan juga hasil belajar siswa tadi agar menjadi sebagai data dukung saya, yang menguatkan saya di hadapan Bapak Kepala Sekolah ini, sebagai bahan laporan saya, dan saya tunjukkan rencana pembelajaran saya yang sesuai dengan kurikulum dalam mata pelajaran saya. Mungkin itu yang sementara yang kekuatan atau yang saya miliki untuk menghadapi masalah ini. Iya Pak Surya. Nah, untuk mewujudkan upaya Pak Surya tadi, apa rencana Pak Surya? Rencananya saya yang pertama, saya akan menyampaikan hal ini kepada komunitas NGMP saya, kemudian meminta kesediaan mereka untuk bisa bersama-sama menjelaskan ini ke hadapan kepala sekolah. Setelah itu saya juga akan melakukan semacam kegiatan di siswa, semacam membagikan jurnal penilaian dari siswa, apakah proses pembelajaran tadi itu memuaskan mereka atau bagaimana, dan juga hasil pembelajaran mereka itu akan saya rekap dengan baik sebagai bukti saya nanti, data bukti saya, dan juga rencana saya juga. Setelah semua terampung dua rencana itu, nanti saya akan berencana menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan semua akan hal itu. Iya, baik Pak Surya. Nah, apa sih komitmen yang Pak Surya lakukan untuk hal tersebut? Oke, Ibu Dewi, gimana ya? Biar masalah ini tidak berlarut-larut, insya Allah besok saya akan langsung menghadap ketua komunitas NGMP saya, kemudian meminta kesediaan waktu mereka, menentukan jadwal dulu kapan mereka punya waktu untuk NGMP untuk bisa bersama-sama mendampingi saya dengan kepala sekolah untuk bisa memaparkan hal ini, dan mudah-mudahan agenda kepala sekolah besok itu tidak ada. Langsung sekalian kita bisa langsung menghadap rapat kepala sekolah. Itu rencana saya. Iya Pak Surya. Nah, kira-kira nih Pak Surya, siapa yang akan Bapak Surya minta bantuan? Mungkin ada di rekan kerja mungkin, atau siapa? Tentunya rekan. Oke. Selain anggota NGMP ini, jujur Ibu, kenapa saya hari yang ini minta waktu ke Ibu untuk bisa duduk dengan saya. Saya juga minta besok itu kalau bisa Ibu Dewi juga bisa menemani saya sama-sama. Iya, insya Allah Pak. Makanya saya siang ini datang minta waktu Ibu Dewi, sekalian curhat, juga minta kesediaan Ibu Dewi juga bersama saya dan rekan-rekan sekolah. Begitu Ibu Dewi. Siap Pak Surya, saya pasti membantu Pak Surya. Semangat ya Pak Surya. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya dan mudah-mudahan dapat kesempatan. Terima kasih. Saya pamit dulu. Ya. Saya pamit Bu Dewi ya. Assalamualaikum. Ya, sama ya Pak Surya. Selanjutnya saya yang akan mencoba memaparkan hasil pengamatan saya dari dialog tadi. Yang pertama, tujuan dari pertanyaan tadi, pertanyaan seorang coach, yaitu Ibu Dewi yang bertindak sebagai seorang coach, sangat memancing seorang coach ini untuk menceritakan masalah yang dihadapi oleh Pak Surya sebagai coach, sehingga coach Pak Surya dapat dengan lugas dan terbuka untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Poin yang kedua yakni identifikasi. Nah,
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach itu sudah cukup bagus dan sudah terarah, sehingga umpan balik dari coach itu bisa diketahui oleh coach ini masalah yang dihadapinya, dan sehingga dapat dirumuskan pertanyaan oleh coach ini untuk melakukan rencana aksi coach selanjutnya. Poin ketiga yaitu rencana aksi. Di sini tergambar dengan jelas dari dialog tadi, yakni pertanyaan coach ini dapat memancing Pak Surya selaku coach untuk memaparkan rencana aksi selanjutnya. Poin keempat, untuk poin keempat ini baik coach maupun coach itu sudah sangat bagus, di mana pertanyaan